Besaran-besaran dalam gerak lurus. Titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak disebut lintasan. Gerak dalam lintasan lurus disebut dengan gerak lurus. Sebaliknya, gerak dalam lintasan yang tidak lurus disebut gerak tidak lurus. Contohnya, gerak parabola, gerak melingkar, ataupun gerak tak beraturan. Dalam bab ini, gerak yang kita bahas hanya pada gerak lurus. Jadi, jika berikutnya disebutkan gerak, maka maksudnya adalah gerak lurus. Nah, tahukah kamu besaran-besaran apa saja yang terlibat dalam gerak? Untuk memahaminya, simaklah ilustrasi berikut. Suatu hari, Sekolah Sains Bandung mengadakan studi tur ke Jakarta dengan menggunakan bus. Dari catatan, jarak Bandung-Jakarta kira-kira sejauh 200 km, dengan perjalanan ditempuh selama 3 jam. Perhatikan, 200 km adalah besaran jarak. Dalam satuan SI-nya adalah meter. Sedangkan 3 jam adalah besaran waktu. Dalam satuan SI-nya adalah sekon. Dan speedometer, atau yang akan kita bahas selanjutnya, menunjukkan angka 80. Artinya, saat itu bus sedang melaju pada 80 km per jam. Untuk 80 km per jam adalah besaran kelajuan. Dalam satuan SI-nya adalah meter per sekon. Ketika supir bus menginjak pedal gas lebih dalam, maka kalian merasakan kelajuan bus semakin bertambah cepat dan sering dikatakan bahwa bus mengalami percepatan. Dan sebaliknya, ketika supir bus melepaskan pedal gas dan menginjak pedal rem, kamu merasakan kelajuan bus semakin berkurang, atau dikatakan bus mengalami perlambatan atau percepatan negatif. Jadi, dari penjelasan-penjelasan ini, dapat kita peroleh bahwa ada 4 besaran dalam gerak, yaitu jarak, waktu, kelajuan, dan percepatan. Kita akan bahas satu demi satu beserta hitungan sederhananya. Jarak dan perpindahan. Suatu hari, ibu menyuruh Siska belanja ke pasar. Jarak rumah Siska ke pasar adalah 200 meter. Tahukah kamu berapa jarak dan perpindahan hingga Siska kembali lagi ke rumah? Nah, untuk mengetahui berapa besarnya jarak yang ditempuh Siska, maka kamu harus menjumlahkan jarak dari rumah ke pasar dengan jarak dari pasar ke rumah. Jadi, jarak yang ditempuh Siska adalah 200 meter ditambah 200 meter sama dengan 400 meter. Dan untuk menentukan besarnya perpindahan, perhatikanlah arah perpindahannya. Nah, perpindahan yang ditempuh Siska adalah 200 meter ke arah pasar atau plus 200 meter, dan 200 meter kembali lagi ke rumah yang letaknya berlawanan dengan arah pasar, berarti minus 200 meter. Jadi, perpindahan yang ditempuh Siska adalah 200 meter ditambah minus 200 meter sama dengan 0 meter. Mengapa bisa 0 meter? Karena, walaupun Siska bergerak, tetapi kedudukan awal dan akhirnya adalah sama. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat membedakan antara jarak dan perpindahan, yaitu jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arah geraknya. Kelajuan dan kecepatan. Wah, sepertinya aku sudah tertinggal jauh. Aku harus menambah kecepatan mobilku untuk menyusul mereka. Ini adalah suatu pernyataan yang sering kita dengar atau kita katakan. Menggunakan kata kecepatan untuk menunjukkan kelajuan dari suatu kendaraan. Padahal, dalam ilmu fisika, kata kelajuan dan kecepatan itu memiliki arti yang berbeda. Tahukah kamu apa bedanya? Hal ini akan kita bahas. Namun sebelumnya, jawablah terlebih dahulu pertanyaan sederhana ini. Menurut kamu, manakah yang lebih cepat bergerak, sebuah mobil atau sepeda? Atau gerak sepeda daripada pejalan kaki? Tentunya, pertanyaan ini dengan mudah kamu jawab. Ya, untuk menempuh jarak yang sama, mobil akan memerlukan waktu lebih singkat daripada sepeda. Dan,
sepeda akan memerlukan waktu lebih singkat daripada berjalan kaki. Kasus ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan, jarak yang ingin ditempuh oleh pengendara mobil, sepeda, dan pejalan kaki adalah 1,2 km atau 1.200 meter. Nah, untuk menempuh jarak 1.200 meter, mobil memerlukan waktu 2 menit saja, atau 2 dikali 60 sekon sama dengan 120 sekon. Bersepeda memerlukan waktu 5 menit, atau 5 dikali 60 sekon sama dengan 300 sekon. Sedangkan, pejalan kaki memerlukan waktu 10 menit, atau 10 dikali 60 sekon sama dengan 600 sekon. Kelajuan dari mobil, sepeda, dan pejalan kaki dapat kita hitung dengan cara sebagai berikut. Kelajuan mobil sama dengan 1.200 meter per 120 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Kelajuan sepeda sama dengan 1.200 meter per 300 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Kelajuan pejalan kaki sama dengan 1.200 meter per 600 sekon sama dengan 2 meter per sekon. Jadi, kelajuan suatu benda didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak yang ditempuh terhadap waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak tersebut tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan, kecepatan adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya, yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk persamaan. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi terhadap selang waktu, yang satuannya meter per sekon. Kelajuan sama dengan jarak dibagi terhadap selang waktu yang satuannya meter per sekon. Nah, walaupun satuan kelajuan dalam SI adalah meter per sekon, namun dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering menjumpai satuan kelajuan dalam kilometer per jam, contohnya di jalan tol. Jika kamu memperhatikan ada tertulis seperti kelajuan maksimum mobil 100 km per jam, dan kelajuan minimum mobil adalah 60 km per jam. Nah, untuk mengubah satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon, ingat kembali tangga konversi yang sudah kita pelajari pada bab besaran dan satuan. Mula-mula, ubah satuan kilometer menjadi meter, di mana 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Lalu, satuan jam menjadi sekon, di mana 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Jadi, untuk 1 km per jam sama dengan 1.000 meter per 3.600 sekon, yang disederhanakan menjadi 5 meter per 18 sekon. Sehingga, dapat kita tulis konversi dari satuan meter per sekon dan kilometer per jam, yakni 1 km per jam sama dengan 5 meter per 18 sekon. Jika tertulis kelajuan mobil maksimum 100 km per jam sama dengan 100 dikali 5 meter per 18 sekon sama dengan 500 meter per 18 sekon, sama dengan 27,78 meter per sekon. Atau jika tertulis kelajuan mobil minimum 60 km per jam sama dengan 60 dikali 5 meter per 18 sekon, sama dengan 300 meter per 18 sekon, sama dengan 16,67 meter per sekon. Ketika hari libur tiba, Deris dan keluarganya mengadakan tamasya ke suatu tempat dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh papanya. Saat dalam perjalanan, Deris mengamati terus kelajuan dari mobil itu. Ia ingin melihat apakah kelajuan mobil itu dapat bertahan terus. Dengan melihat speedometer, apakah selalu menunjukkan angka yang sama? Ternyata hal ini sangat sulit. Mengapa? Kejadian yang diamati. Saat kendaraan di depan mobil cukup padat, sehingga Papa Deris harus mengurangi kelajuan mobil. Setelah itu, kelajuan mobil masih dapat dipertahankan untuk selang waktu yang sebentar saja. Karena, tak lama kemudian mobil terjebak di lampu merah, dan mobil itu berhenti sesaat atau speedometer menunjukkan angka 0. Ini berarti kelajuan kendaraan dapat berubah-ubah, sehingga yang perlu kita tentukan adalah kelajuan rata-ratanya.
Kelajuan rata-rata disimbolkan dengan V rata-rata, yang didefinisikan sebagai hasil bagi jarak total yang ditempuh suatu benda dengan selang waktu total untuk menempuh jarak tersebut. Secara matematisnya, kelajuan rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut. V rata-rata sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dan seterusnya, dibagi T1 ditambah T2 ditambah T3 dan seterusnya. Maka sama dengan S total dibagi T total. Dengan V sama dengan kelajuan rata-rata, satuan meter per sekon, S sama dengan jarak total, satuan meter, T sama dengan selang waktu total, satuan S. Wah, ternyata Deris anak yang hebat. Ia mencatat jarak dan waktu yang ditempuh mobil tersebut. Ini dia catatannya. 15 menit pertama, mobil menempuh jarak 12 km. 15 menit kedua, mobil menempuh jarak 15 km. 30 menit berikutnya, mobil menempuh jarak 25 km. Jadi, dari catatan itu, Deris dapat menghitung kelajuan rata-rata mobil tersebut selama perjalanan. Sama dengan jarak total per selang waktu total. Sama dengan 12 ditambah 15 ditambah 25 km per 15 ditambah 15 ditambah 30 menit. Sama dengan 52 km per 60 menit. Sama dengan 52 km per 1 jam. Sama dengan 52 km per jam. Penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu amati pergerakan apa saja yang bisa dijadikan sebagai contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari agak sulit ya mencari aplikasi gerak lurus beraturan atau GLB. Karena hampir seluruh gerak benda GLB hanya terjadi dalam waktu yang singkat saja. Contohnya di jalan raya. Seorang pengemudi akan merasa sulit untuk mempertahankan kecepatan kendaraannya di jalan raya. Biasanya, ketika jalan dalam keadaan yang sepi, pengemudi akan mempertahankan atau bahkan menaikkan kelajuannya. Namun, ketika jalan dalam keadaan ramai, pengemudi akan menurunkan kelajuan kendaraannya, bahkan akan berhenti sejenak ketika terjadi kemacetan. Jika saja pengemudi dapat menjalankan kendaraannya dengan kelajuan tetap atau melakukan gerak lurus beraturan, ini hanya berlangsung singkat. Pernahkah kamu melihat parade terjun payung? Mula-mula, penerjun turun dari pesawat dengan melakukan terjun bebas tanpa membuka parasutnya. Saat terjadi terjun bebas, kelajuan semakin lama semakin besar. Nah, jika hambatan angin dapat kita abaikan saat terjun bebas, maka gerak penerjun dapat disebut sebagai gerak lurus dipercepat beraturan atau GLBB dipercepat. Penerjun akan membuka parasutnya pada ketinggian tertentu di atas tanah. Dan ketika penerjun akan mengembangkan parasutnya, saat ini pula angin tidak dapat diabaikan, karena hambatan angin telah mempengaruhi kelajuan penerjun. Hingga suatu saat, terjadi keseimbangan gaya pada penerjun dengan parasutnya, dan penerjun akan jatuh dengan kelajuan tetap sampai penerjun mendarat di tanah. Saat seperti ini kita katakan, penerjun mengalami gerak lurus beraturan. Jadi, gerak penerjun payung merupakan gabungan antara gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Gerak penerjun ini mirip dengan gerak yang satu ini. Coba kamu jatuhkan kelereng ke dalam sebuah tabung kaca yang berisi cairan kental, misalnya oli. Nah, mula-mula, antara selang A dan B, kelereng bergerak dipercepat. Dan antara B dan C, kelereng bergerak diperlambat. Dan akhirnya, mulai dari C, gaya-gaya yang bekerja telah mencapai keseimbangan dan kelereng jatuh di D dengan kelajuan yang tetap. Perhatikanlah jarak antara dua kedudukan kelereng yang berdekatan semakin berkurang. Nah, dalam selang C dan D ini, kelereng dikatakan mengalami gerak lurus beraturan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih mudah mencari aplikasi gerak lurus berubah beraturan. Berikut adalah contoh-contoh lain dari gerak lurus berubah beraturan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. A. Gerak dari anak kecil yang meluncur dari puncak seluncuran mirip dengan gerak bola yang meluncur dari puncak bidang miring. Jarak antara dua kedudukan bola yang berdekatan bertambah secara tetap. B. Gerak buah kelapa yang jatuh bebas dari tangkainya. Gerak ini mirip dengan gerak bola biliar yang dijatuhkan. Jarak antara dua kedudukan bola biliar yang berdekatan bertambah secara tetap. Gerak lurus beraturan. Pengertian gerak lurus beraturan atau GLB. Coba kamu perhatikan kereta api yang bergerak di atas relnya. Bagaimanakah bentuk lintasannya? Apakah lurus atau berbelok-belok? Tentunya, lintasan dari kereta api selalu kita perhatikan berupa garis lurus. Maka, gerakan dari kereta api itu pun adalah lurus. Nah, jika masinis kereta api menjalankan kereta apinya dengan kelajuan tetap, maka untuk selang waktu yang sama, kereta api akan menempuh jarak yang sama. Perhatikan contoh ini. Mula-mula kedudukan dari mobil ini adalah di titik X. Pada 1 sekon pertama, mobil menempuh jarak XA sama dengan 10 meter. 1 sekon berikutnya, mobil menempuh jarak AB sama dengan 10 meter. 1 sekon berikutnya, mobil menempuh jarak BC juga 10 meter. Artinya, setiap 1 sekon, mobil menempuh jarak yang sama, yaitu 10 meter. Atau dapat dikatakan, kecepatan mobil tetap, yaitu 10 meter per sekon. Nah, dari kedua contoh, yaitu gerak yang dialami oleh kereta api dan mobil ini, dinamakan gerak lurus beraturan. Jadi, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang dengan lintasan berupa garis lurus dan pada selang waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Dengan kata lain, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Menyelidiki GLB dengan pewaktu ketik. Apakah pewaktu ketik itu? Pewaktu ketik atau ticker timer adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki apakah suatu benda bergerak lurus atau tidak. Dengan alat ini, kita dapat mengukur jarak dan waktu sekaligus dengan selang waktu yang singkat, sekitar 1/50 sekon. Mengapa 50? Karena di negara kita, frekuensi suplai arus listrik adalah 50 Hz. Nah, bagian utama dari alat ini adalah sebilah baja yang bergetar dengan frekuensi tertentu atau 50 Hz. Jadi, 1/50 sekon berarti bilah baja akan melakukan sebanyak 50 getaran dalam setiap sekonnya. Waktu satu kali getaran kita sebut dengan satu ketikan. Untuk mengetahui cara kerja pewaktu ketik ini, perhatikanlah penjelasan berikut. Pada ujung bilah getar baja dipasang sebuah ujung runcing yang arahnya tegak lurus dengan bilah. Di bawah ujung runcing itu diletakkan sehelai kertas karbon berbentuk lingkaran. Jika bilah bergetar, ujung runcing tersebut melakukan ketikan pada kertas karbon. Setiap kali bergetar, bilah baja akan membuat satu tanda titik hitam. Di bawah kertas karbon dipasang sehelai pita kertas yang disebut dengan pita ketik. Pita ketik ini dapat bergeser pada sebuah alur sesuai dengan arah panjangnya. Jika pewaktu ketik dijalankan dan pita ditempelkan pada benda yang sedang bergerak, maka di atas pita akan terketik titik-titik yang jaraknya bergantung pada cepat atau lambatnya suatu benda bergerak. Nah, untuk memahami cara kerja pewaktu ketik ini, mari kita lakukan percobaan berikut. Sediakanlah sebuah mobil mainan elektronik, sebuah landasan yang rata agar mobil mainan dapat bergerak lurus, pewaktu ketik atau ticker timer dengan pitanya, catu daya, sebuah gunting dan kertas polos. Caranya, letakkan ticker timer di ujung landasan dengan mobil mainan yang sudah terhubung pada pita ketik. Nyalakan catu daya. Lalu, dengan cara bersamaan, jalankan mobil mainan.
Usahakan mobil mainan bergerak dengan kecepatan tetap. Amati bagaimana jarak antara dua titik yang berdekatan. Untuk membuktikannya, guntinglah pita ketik tersebut pada setiap jarak 5 ketik. Tandai dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, tempelkan pada kertas polos potongan-potongan pita itu berturut-turut dari kiri ke kanan sesuai dengan nomornya, sehingga tampak seperti diagram batang. Nah, bagaimana kesimpulanmu? Ternyata jarak antara dua titik yang berdekatan atau satu ketik pada pita ketik selalu sama. Dan dari diagram batang, terlihat tinggi tiap-tiap potong pita ketik adalah sama. Hal ini menunjukkan bahwa benda yang menarik pita bergerak dengan kecepatan tetap, karena jarak yang ditempuh benda setiap ketikan adalah sama. Kecepatan tetap di sini berarti kelajuan dan arah gerak benda adalah tetap. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mobil mainan itu bergerak lurus beraturan. Grafik jarak terhadap waktu untuk GLB. Di awal penjelasan terhadap pengertian GLB, kamu sudah melihat contoh mobil yang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap 10 meter per sekon. Dari data ini, kita dapat membuatnya ke dalam tabel dan grafik jarak terhadap waktu atau ST seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Saat keadaan awal, T sama dengan 0, S sama dengan 0. Setelah 1 sekon, ditempuh jarak 10 meter. Setelah 2 sekon ditempuh jarak 20 meter. Setelah 3 sekon ditempuh jarak 30 meter. Dan setelah 4 sekon ditempuh jarak 40 meter. Nah, coba kita amati pada kasus lain. Jika sebuah mobil melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetapnya adalah 30 meter per sekon. Berarti, dalam setiap 1 sekon, jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah sama, yaitu 30 meter. Dari data ini, kita juga dapat membuatnya ke dalam grafik jarak terhadap waktu, atau grafik ST. Kita sebut saja dengan grafik 2. Saat keadaan awal, S sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Sekon pertama, jarak yang ditempuh 30 meter. Sekon kedua, jarak yang ditempuh 60 meter. Sekon ketiga, jarak yang ditempuh 90 meter, dan seterusnya. Jika grafik 1 dan grafik 2 kita gambar ke dalam satu sumbu, maka grafik ST atau grafik gabungan akan menjadi seperti ini. Dari grafik gabungan ini, dapat kita lihat bahwa GLB dengan kelajuan 30 meter per sekon atau grafik 2 lebih curam daripada GLB dengan kelajuan 10 meter per sekon atau grafik 1. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa makin curam atau makin besarnya kemiringan, grafik jarak terhadap waktu atau grafik ST suatu gerak lurus beraturan makin besar pula kelajuannya. Pengertian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Coba ingat kembali saat kamu bermain sepeda. Seandainya kamu menemukan jalan yang menurun, bagaimana laju sepedamu? Nah, pastinya ketika kamu menemukan jalan yang menurun, tanpa kamu kayuh, sepedamu akan berjalan dengan sendirinya. Dan, lama-kelamaan, kecepatan sepeda akan semakin bertambah cepat. Gerakan inilah yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan yang disingkat dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus dengan kecepatannya selalu mengalami perubahan yang sama setiap sekon. Nah, kamu sudah mengetahui bahwa perubahan kecepatan setiap sekon adalah percepatan. Jadi, GLBB dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus dengan percepatan yang tetap. Menyelidiki GLBB dengan pewaktu ketik. Untuk memahami gerak lurus berubah beraturan, sebaiknya kita lakukan kegiatan kembali dengan menggunakan pewaktu ketik. Sekarang, sediakan pewaktu ketik beserta pitanya, catu daya, mobil mainan elektronik, beberapa buah buku tebal, sebuah gunting, dan kertas polos.
Kemudian, buatlah landasan yang miring. Caranya, naikkan salah satu ujung landasan dengan menggunakan buku tebal sebagai pengganjalnya. Lalu, letakkan tiker timer di ujung landasan yang dinaikkan. Dan, hubungkan mobil mainan dengan pita ketik. Nyalakan catu daya, lalu lepaskan mobil mainan itu dan perhatikan gerakannya. Semakin dipercepat, bukan? Nah, sekarang, amatilah jarak antara dua titik yang berdekatan pada pita ketik itu. Caranya, guntinglah pita ketik setiap jarak 5 ketik. Lalu, tempelkan di atas kertas polos potongan-potongan pita ketik itu secara berturut-turut dari kiri ke kanan. Nah, apa kesimpulanmu? Dari diagram batang ini, dapat kita lihat bahwa tinggi tiap potongan pita ketik yang diurut ke samping bertambah secara teratur. Dan, jarak yang ditempuh mobil mainan dalam satu ketikan bertambah secara tetap. Hal ini menunjukkan bahwa mobil mainan ini bergerak lurus berubah beraturan. Dan, karena kecepatannya bertambah, maka GLBB ini disebut dengan gerak lurus dipercepat beraturan. Jika kamu teruskan lagi menempelkan potongan-potongan pita ketik hingga 10 potongan ke samping, maka diagram batang akan tampak seperti berikut. Dari percobaan ini, diperoleh besar perubahan kecepatan. Delta V sama dengan 35,5 cm per 5 ketik. Dengan selang waktu, delta T sama dengan 10 dikali 5 ketik sama dengan 50 ketik. Maka, dari hasil ini, dapat kita hitung besar percepatan benda yang menarik kertas tersebut. Dengan mengingat kembali rumus dari percepatan, yaitu percepatan A sama dengan delta V per delta T. Sehingga, A sama dengan 35,5 cm per 5 ketik per 50 ketik. Sama dengan 0,142 cm per ketik pangkat 2. Jika suplai listrik yang digunakan untuk menjalankan tiker timer adalah 50 Hz atau 50 ketik per sekon, maka 1 ketik sama dengan 1 per 50 sekon. Maka nilai percepatan A sama dengan 0,142 cm per 1 ketik pangkat 2. A sama dengan 0,142 cm per 1 per 50 sekon pangkat 2. A sama dengan 0,142 dikali 50 pangkat 2 cm per sekon pangkat 2. A sama dengan 355 cm per sekon pangkat 2.